Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Siap memuliakan Tuhan. Haleluya. Tidak terukur kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah mati bagi kita. Dia juga bangkit di hari yang ketiga, menandakan Dia berkuasa atas maut. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau
Bapak Ibu, kita renungkan sejenak. Dia yang sudah mati bagi saya dan saudara. Dia yang sudah menanggung dosa saya dan saudara. Haleluya. Dia dijadikan dosa walau dia tidak berdosa. Oleh karena dosa saya dan saudara, lambungnya ditusuk, kepalanya dimahkotai duri. Oh haleluya. Penderitaan yang tidak pernah terbayangkan oleh setiap kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau, Allah yang Maha Kudus. Katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Nanti Bapak Gembala akan buka di dalam doa. Sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, ya Roh Kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau. Sekali lagi, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih, terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang agung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pada pagi ini Tuhan. Dari permulaan, pertengahan sampai tamatnya, Roh Kuduslah yang memimpin, Roh Kudus yang mengambil alih pelayanan pagi hari ini. Setiap kami yang hadir Tuhan dikuduskan, disucikan dengan darah-Mu. Setiap pelayan-pelayan diurapi oleh Allah sendiri. Kami layak di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa buat mereka yang mengikuti ibadah online juga, tolong berkati mereka. Biar sungguh-sungguh mereka ada di hadirat Tuhan. Sama-sama kami menikmati berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Setiap kita yang siap memuliakan Tuhan berkata, kita beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, silakan duduk dulu Bapak Ibu. Kira-kira 2 minggu yang lalu, waktu saya bertugas ke Kalimantan, saya naik speedboat. Waktu itu saya melewati selat. Saya lihat di ada satu tebing, itu ada buaya yang sedang menganga. Saya menurut pemandangan orang-orang sekitar itu sudah biasa. Lalu beberapa hari kemudian saya berangkat lagi ke tempat yang sama. Dari tempat saya menginap ke tambang itu 1,5 jam perjalanan. Waktu arah pulang, yang bawa speedboat ini, dia mau ngasih tahu, Pak Asyo, saya lihat buaya putih sepanjang 3 meter itu ada di situ. Saya bilang, Pak, saya sudah tahu, saya bilang. Tapi dia mau ngasih tahu. Nah, waktu itu ada di tikungan. Dia mau ngasih tahu saya, tapi setirnya itu tetap lurus. Kira-kira mungkin 3 meter lagi, kalau Tuhan tidak izinkan saya di tempat ini, mungkin saya sudah lewat. Karena speedboat itu kecepatannya karena bebas hambatan. Nah, untungnya di belakang saya ini orang yang sigap. Begitu 3 meter lagi kita mau berbenturan dengan tebing, dia menarik handle gas sehingga gasnya turun dan saya terlepas. Saya percaya itu bukan suatu kebetulan, tapi semua adalah masuk dalam rancangan Tuhan. Saya masih boleh ada. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya nabrak itu di sarangnya buaya. Oh Tuhan, itu saya jadi janda, masih cantik. Haleluya. Mari kita bersukacita. Saya sudah berdiri. Kita katakan terima sukacita surga. Haleluya. Cinta surga, itulah kekuatan.
firman yang menjadi pelita bagi setiap kaki kita. Haleluya. Janji Tuhan, kita aman di dalam Tuhan. Haleluya. Kita akan melakukan persembahan yang pertama. Jadi saya berdoa untuk setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini kami bersuka cita di dalam Engkau, kami aman di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar kami melakukan persembahan pertama, besar kecil, Tuhan memberkati sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur, haleluya, amin. Kekuatan di hidup kita
hanya ada di dalam Dia. Oh, haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Oh, kekuatan di hidup kita di dalam Dia. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu berdiri. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang
iman timbul dari pendengaran oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Saat pagi hari ini pun kami mau celingkan telinga kami, terlebih telinga hati kami, agar setiap kebenaran firman Tuhan tidak lalu dengan sia-sia. Di masa-masa pandemi ini kami boleh semakin kuat karena kami beriman memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dia sanggup memelihara kita semua di saat-saat pandemi. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya. Nanti Ibu Runi akan berdoa untuk firman Tuhan. Biar Engkau yang terus bekerja dalam kehidupan kami, dan kami boleh tinggal di dalam Engkau Tuhan, sehingga kekuatan itu menjadi bagian kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir melawat kami semua, memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kami semua Tuhan. Dan kami percaya lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar kami mau dengar Tuhan, Engkau lebih lagi akan Tuhan memperbaharui kekuatan kami Tuhan, sehingga kami tetap kuat menjalani kehidupan kami bersama dengan Engkau. Karena kami percaya firman-Mu itu kekuatan kami Tuhan. Firman-Mu itu yang menjamin hidup kami menjadi orang-orang yang menang, menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Mari Tuhan Engkau berfirman Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu tetap tinggal dalam urapan Roh Kudus Tuhan, sehingga apa yang disampaikan pagi hari ini menguatkan kami semua jemaat-Mu, kami semua yang mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu pagi hari ini, dan kami siapkan tanah hati yang paling subur untuk ditanami benih-benih firman-Mu Tuhan, sehingga dapat tumbuh berbuah yang lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nanti kalau berkat firman Tuhan yang dilayani Bapak Pendeta Mela. Bapak Pendeta, saya persilakan. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan baik bagi kita semua, sehingga pagi hari ini Dia boleh kembali kumpulkan kita bersama-sama di rumah Tuhan untuk kita sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua.
Mari sama-sama kita mengajak, kita membuka Alkitab di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19. Kita akan baca di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebelah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya beri tema, jangan merasa diri kita kuat. Saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, di dalam perjalanan hidup kekristenan ini, jangan pernah kita merasa bahwa kita ini adalah orang yang kuat, sehingga kita lalai dan tidak lagi berjaga-jaga atas kehidupan kita. Karena kehidupan kita ini diperhadapkan dengan masalah, dengan pergumulan. Kadangkala masalah itu datang secara tiba-tiba, datang dalam kehidupan kita. Nah, ketika masalah datang itu secara tiba-tiba dan kita tidak berjaga-jaga, ketika kita lalai, maka kita akan mengalami sesuatu yang dimana kita akan tidak bisa menghadapi masalah yang datang di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam ayat-ayat ini, di sini kita akan belajar dari seorang nabi yang besar, dari seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, yaitu Nabi Elia. Mungkin ketika saudara mendengar sosok dari seorang Nabi Elia ini, saudara akan berpikir bahwa Nabi Elia ini adalah nabi yang begitu luar biasa. Nabi Elia ini adalah nabi yang begitu besar. Kenapa saya katakan demikian? Karena Nabi Elia ketika dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya hujan tidak turun, maka firman Allah berkata hujan tidak turun selama kurang lebih 3,5 tahun. Dan ketika dia berdoa kepada Tuhan supaya hujan turun, maka saat itu juga hujan turun. Nah, ketika Nabi Elia dia berdoa kepada Tuhan agar supaya anak daripada janda Sarfat ini yang sudah mati, yang sudah meninggal ini bisa hidup kembali. Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan dan hal itu terjadi. Jadi kita melihat
bahwa Nabi Elia ini adalah seorang nabi yang begitu luar biasa. Nabi Elia ini adalah seorang nabi yang begitu memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam Tuhan. Nah, ketika Nabi Elia ini dia hadir seorang diri sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai nabi Allah satu-satunya, untuk membuktikan kepada bangsa Israel bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang hidup. Allah yang sembah itu adalah Allah yang berkuasa. Sehingga Nabi Elia ini dia menantang para Baal-Baal untuk membuktikan kepada bangsa Israel bahwa hanya Allah saja yang sanggup untuk disembah dan sanggup untuk dimuliakan. Nah, pada waktu itu kita melihat bahwa Nabi Elia walaupun dia seorang diri, tetapi firman Allah berkata dia bisa mengalahkan nabi-nabi Baal yang berjumlah begitu banyak. 450 nabi Baal mereka dibunuh oleh Nabi Elia. Jadi di sini kita melihat bahwa Nabi Elia itu adalah seorang yang begitu luar biasa. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamat nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, kalau kita lihat di sini bahwa ini sangat berbeda dengan peristiwa-peristiwa yang sudah dijalani, peristiwa-peristiwa yang sudah dialami oleh Elia. Di dalam pasal ini firman Allah berkata, Elia itu mengalami ketakutan yang begitu luar biasa sehingga dia mencoba untuk melarikan diri. Ada ketakutan yang begitu luar biasa yang menghantui kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang kedua ini, bila kita mengamati pernyataan Isabel, ketakutan Elia itu sangat tidak masuk akal. Kenapa saya katakan ketakutan Elia itu tidak sangat masuk akal? Karena Baal-Baal itu sudah tidak berkutik lagi. Elia sudah membuktikan bahwa Baal-Baal, dewa-dewa yang mereka sembah itu nggak bisa berbuat apa-apa. Sehingga walaupun dia hadir sebagai seorang diri, dia mampu membuktikan Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Tetapi kita lihat di sini bahwa Elia dia mengalami ketakutan lewat ancaman dari seorang wanita. Dia tidak berdaya. Sedangkan kalau kita lihat ancaman Isabel ini adalah ancaman yang kosong belaka. Karena apa? Karena Elia sudah mengalahkan nabi-nabinya. Itu membuktikan bahwa dewa-dewa mereka, Allah-Allah, ilah-ilah mereka itu nggak punya kekuatan apa-apa. Jadi di sini kita belajar dari Nabi Elia bahwa sehebat-hebatnya manusia. Sekali lagi di sini kita belajar dari Nabi Elia bahwa sehebat-hebatnya manusia, ada saatnya kita ada di titik di mana kita down dan kita mengalami ketakutan. Sehebat-hebatnya manusia ada di mana kita akan mengalami kelemahan. Kita akan mengalami
hebat. Saya sebagai seorang pengkhotbah yang luar biasa. Saya sebagai seorang pendoa yang luar biasa. Jangan pernah kita terlena dengan akan hal ini. Karena di saat kita berada di titik di mana kita down, kita lemah, disitulah saat iblis masuk. Untuk apa? Untuk mempengaruhi kehidupan kita, menanamkan sesuatu di dalam hidup kita. Nah, ini yang dialami oleh Nabi Elia. Di saat dia berada di titik di mana dia lemah, iblis menanamkan sesuatu di dalam hidupnya sehingga dia mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, di sini kita akan melihat apa kesalahan Elia. Dan ini juga sering kita lakukan ketika ada ancaman dan tekanan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita lihat yang pertama, kesalahan daripada Elia. Kita lihat di ayatnya yang ketiga. Di ayatnya yang ketiga dia berkata begini, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersyeba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Yang pertama yang kita lihat di sini, kesalahan Elia ketika dia menghadapi ancaman dan tekanan itu terjadi di dalam kehidupannya, dia mengalami ketakutan. Bukankah ketakutan berarti tidak lagi percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita? Bukankah ketakutan berarti kita meragukan kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita? Di sini kita melihat bahwa Elia dia kehilangan iman. Kalau kita kembali menengok ke belakang, di mana dia berdoa supaya jangan turun hujan, hujan tidak turun. Dia berdoa supaya hujan turun. Dia bisa membangkitkan orang mati ketika dia berdoa kepada Tuhan. Tetapi di sini kita melihat bahwa Elia dia kehilangan iman. Dia kehilangan keberanian. Dia kehilangan kekuatan di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia mulai ragu. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, bukankah di dalam perjalanan hidup kita kemarin-kemarin kita sudah banyak mengalami, merasakan, menyaksikan betapa Tuhan itu hebat dalam hidup kita. Tetapi ketika ada masalah, ada tekan secara mendadak datang di dalam kehidupan kita, kita kelabakan. Karena apa? Ya tadi kita merasa diri kita kuat, sehingga kita lalai dan kita tidak lagi memperhatikan, kita tidak lagi berjaga-jaga atas kehidupan kita. Jadi hati-hati saudara, kalau kita mulai menganggap diri kita kuat, kita harus belajar kepada Elia bahwa di dunia ini tidak ada manusia yang super. Di dunia ini tidak ada manusia yang kuat. Itu sebabnya mari kita terus berjaga-jaga atas kehidupan kita, karena musuh kadang-kala datang secara tiba-tiba. Kalau kita tidak siap, kita akan seperti Elia, akan mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Yang kedua, kesalahan yang kedua daripada Elia, kita lihat di ayatnya yang ketiga tadi dikatakan, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersyeba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di Sina. Ia bangkit, pergi, melarikan diri dan menyelamatkan dirinya sendiri. Di sini kita lihat bahwa tindakan Elia memilih menyelamatkan diri sendiri, bukan pergi atau datang kepada sumber penyelamat yang mampu menyelamatkan hidupnya. Kalau kita perhatikan di ayatnya yang ketiga ini,
Kesalahan Elia yang kedua, Elia kehilangan fokusnya kepada Tuhan. Dia kehilangan fokusnya kepada Tuhan. Dia hanya lebih terfokus kepada ancaman daripada Izebel. Dia hanya fokus kepada masalah yang dia hadapi, sehingga dia nggak memiliki lagi fokus kepada Tuhan yang sudah membela dia, yang sudah memberikan kemenangan yang begitu luar biasa atas kehidupannya. Nah, ketika Nabi Elia dia mengalami gagal fokus di dalam kehidupannya, dia mencoba untuk menyelamatkan dirinya dengan kekuatannya sendiri. Kadang-kala juga dalam kehidupan kita seperti begitu. Ketika ada masalah, bukan kita datang kepada Tuhan, kita duduk diam dan berdoa kepada Tuhan, tetapi kita mencoba dengan kekuatan, dengan kemampuan kita mencoba untuk membela diri kita sendiri, tanpa kita sadari bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, kita memilih untuk kita datang kepada Tuhan, Dia adalah sumber penyelamat kita. Amin. Dia adalah sumber keselamatan di dalam kehidupan kita. Nah, yang membuat kita nggak mau datang kepada Tuhan, kita lebih mengandalkan kekuatan kita ketika kita gagal fokus. Ketika fokus kita kehilangan fokus kita kepada Tuhan, itu kadang-kala yang akan membuat kita mulai mengandalkan kekuatan kita. Itu sebabnya saya mau katakan, jangan pernah engkau kehilangan fokusmu kepada Tuhan. Biarlah arahkan terus mata hatimu kepada Tuhan. Seberat apapun ancaman, tekanan, masalah yang datang di dalam kehidupanmu, sekali lagi, jangan coba-coba kita mengandalkan kekuatan, tetapi mari fokuskan hatimu kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber penyelamat di dalam kehidupan kita. Hanya Dia yang mampu memberikan pertolongan, mampu memberikan perlindungan di dalam kehidupan kita. Kita lihat Nabi Elia ketika dia fokus kepada Tuhan, dia mampu mengalahkan Nabi 450 nabi-nabi Baal. Bahkan dia membunuh mereka semua. Dia membuktikan bahwa Allah itu berkuasa. Jadi ketika kita fokus kepada Tuhan, ada kekuatan, ada keberanian untuk kita terus melangkah maju. Amin. Kita tidak akan pernah lari dari masalah, tetapi kita akan menghadapi masalah itu bersama dengan Tuhan, karena kita percaya kita punya Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, kalau kita baca di dalam 2 Tawarik 20 ayat 12, 2 Tawarik 20 ayat 12, di sini kita akan melihat doa daripada Yosafat bersama-sama dengan bangsanya pada waktu itu. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Katakan amin. Saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, ketika Bani Amon beserta dengan sekutunya datang menyerang orang-orang anak-anak Tuhan yang dikomandai oleh Nabi Yosafat, Raja Yosafat. Di sini kita melihat dengan ketidakberdayaan mereka, tetapi mereka fokus kepada siapa? Mereka fokus kepada Tuhan. Kalau dia lihat, wah tentara kami ini kecil, kami ini lemah, kami ini tidak berdaya, itu sebabnya dia memfokuskan dirinya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa di dalam hidupnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, jangan pernah kita kehilangan fokus kita kepada Tuhan, tetapi mari kita tetap mengarahkan mata hati kita kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber kekuatan, pertolongan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kesalahan yang ketiga daripada Nabi Elia, kita baca di ayatnya yang keempat. Di sini dia berkata, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar.
Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Yang ketiga, kesalahan yang ketiga daripada Nabi Elia, di sini kita lihat ia sendiri masuk ke padang gurun. Jadi Elia sendirilah yang memilih untuk mendapatkan pencobaan dan penderitaan. Elia memilih jalannya sendiri daripada dia datang bertanya kepada Tuhan. Dia sudah mengalami masalah, ada ancaman, ada tekanan. Tapi di ayatnya yang keempat, di ayatnya yang ketiga bagian yang terakhir, dan ayatnya yang keempat bagian yang pertama, dikatakan ia meninggalkan bujangnya dan ia pergi masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, di sini kita melihat bahwa Elia ketika dia menghadapi masalah ini, dia tidak bertanya kepada Tuhan, tetapi dia lebih memilih jalannya sendiri. Dia sudah punya masalah, dia masuk lagi ke padang gurun. Dia menambah masalahnya menjadi semakin berat. Dia menambah masalahnya semakin parah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kadang-kala di tengah-tengah kita mengalami masalah, bukannya kita datang bertanya kepada Tuhan, tetapi kita lebih mengikuti jalan kita sendiri, kemauan kita sendiri, sehingga masalah bukan yang selesai, tetapi masalah semakin bertambah. Masalah itu semakin berat di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita mau datang bertanya kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Amin. Tuhan akan memberikan solusi di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Raja Daud. Ketika mereka berhadapan dengan orang Filistin yang datang secara tiba-tiba untuk menyerang mereka, apa yang dilakukan oleh Daud? Kita baca di dalam 1 Tawarik 14 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Di sana firman Allah berkata begini, ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Amin. Jadi di dalam segala perkara, mari kita datang bertanya kepada Tuhan. Jangan kita mengikuti jalan kita sendiri. Jangan kita mengikuti kemauan kita. Karena jalan Tuhan dan jalan manusia itu sangat berbeda. Mungkin bagi kita ini yang terbaik, tapi belum tentu bagi Tuhan. Itu sebabnya kadang-kala kita sudah punya masalah, karena kita mengambil jalan kita sendiri, masalah ditambah lagi. Ini seperti yang dialami oleh Elia. Dia sudah mengalami tekanan daripada wanita ini, tetapi dia mengambil jalan ke padang gurun. Dan firman Allah berkata, dia mengalami keletihan. Dia mengalami keletihan. Dia capek menghadapi masalah yang begitu berat. Tidak ada penyelesaian, tidak ada jalan di dalam kehidupannya. Karena apa? Dia nggak mau datang kepada Tuhan. Dia nggak mau bertanya kepada Tuhan. Seperti Raja Daud, ketika dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan. Dan jalan yang Tuhan tunjukkan, jalan yang Tuhan berikan adalah jalan menuju kepada kemenangan. Yang keempat kita lihat di ayatnya yang keempat, kesalahan Elia yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Yang keempat yang kita lihat di sini, Elia hilang pengharapan, sehingga ini yang membuat Elia merasa putus asa. Dan dia berkata bahwa aku ingin mati. Sudah gak ada harapan lagi.
Dia sudah putus harapan, sehingga dia mengalami keputusasaan yang begitu luar biasa. Dan dia katakan, lebih baik aku mati. Orang yang sudah tidak punya pengharapan, kadangkala dia mengambil jalan pintas. Ya sudahlah Tuhan, lebih baik begini, lebih baik begitu. Karena apa? Sudah tidak ada lagi pengharapan. Inilah kesalahan yang dilakukan oleh Elia, yang sering kali juga kita lakukan ketika masalah itu datang di dalam kehidupan kita, yaitu di mana kita kehilangan iman, kita kehilangan fokus kita kepada Tuhan, dan kita mencoba untuk memilih jalan kita sendiri. Dan yang keempat, kita hilang pengharapan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, bagaimana yang seharusnya Elia lakukan supaya dia mendapatkan kemenangan di dalam Tuhan? Kita baca ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Di sini firman Allah berkata begini. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebuah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, ketika kita mengalami masalah, mengalami tekanan, terkadang kita capek dan ingin beristirahat, ingin berhenti dari segala pekerjaan kita. Sehingga kita berkata, wah Bapak Gembala, saya jangan dikasih tugas dulu, saya jangan dikasih pelayanan dulu, saya punya banyak masalah. Ketika Bapak Gembala melihat jemaat Tuhan sedang mengalami masalah yang berat dan gak pernah ke gereja, datang besuk, ayo ke gereja. Wah, saya gak mau ke gereja dulu, saya mau istirahat dulu. Saya punya masalah, ya ayo kita berdoa. Wah, saya gak mau berdoa dulu Bapak Gembala, saya mau istirahat dulu, masalah saya begitu Bapak. Jadi kala-kala kita mau istirahat. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, di ayat-ayat ini kita lihat, ketika ia melihat, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh ia dan berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Dan ayatnya yang ke-7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, kita lihat di sini, tetapi tiba-tiba malaikat menyentuh Elia dan berkata, bangunlah. Yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, kita harus bangun. Amin. Kita harus bangun. Jangan sampai kerohanian kita tertidur. Itu sebabnya ketika ada masalah, tidak ada alasan untuk saudara tidak mau melayani Tuhan. Ketika ada masalah, tidak alasan bukan saudara tidak mau datang beribadah kepada Tuhan, tidak mau berdoa kepada Tuhan. Nah, bagaimana saudara mau bangkit iman? Bagaimana saudara mau bangkit pengharapan? Kalau saudara mau istirahat, saya capek banyak masalah. Tetapi Tuhan berkata sampai 2 kali saudara, ini merupakan sesuatu yang serius. Ini merupakan sesuatu yang penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus bangkit. Amin. Jangan sampai kerohanian kita tertidur. Kita harus bangkit. Jangan sampai kita hilang pengharapan. Jangan sampai kita hilang fokus kepada Tuhan. Jangan sampai kita hilang iman kepada Tuhan, sehingga kita tidak bisa mengalami kemenangan itu di dalam Tuhan. Dan yang kedua, dia katakan, makanlah. Tuhan mau kita makan, dan makanan kita adalah firman Allah dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kita terus banyak baca firman, karena firman ini adalah kekuatan. Firman ini adalah makanan rohani yang menyegarkan kehidupan kita. Nah, kalau kita terus makan
akan kebenaran firman Allah. Firman Allah berkata di sini, kita akan kuat untuk terus kita berjalan sampai ke gunung Allah. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, meskipun kita sering redup imannya, kita kehilangan fokus, kita seringkali memilih jalannya kita sendiri, hilang pengharapan. Tetapi ingat, Allah itu tetap setia. Allah itu tetap setia. Kita lihat dia membuktikan kesetiaannya kepada Elia. Dia tidak membiarkan Elia terpuruk. Dia tidak membuat Elia itu dia berada di dalam keterpurukan, tetapi dia berusaha untuk datang membangkitkan Elia. Allah itu setia, Allah itu penuh kasih, asalkan kita menurut kepada Tuhan. Ketika Elia nurut, dia mau mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, jangan sekali-kali kita merasa bahwa kita ini orang yang kuat, kita ini orang yang hebat. Seringkali kita lalai untuk berjaga-jaga atas diri kita. Tapi ketika kita belajar dari Nabi Elia, ada satu saat di mana kita berada di titik di mana kita mengalami kelemahan, keletihan. Tetapi firman Allah berkata, mari hai saudara-saudaraku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita nyanyikan pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari kita menyadari bahwa kita butuh kekuatan Tuhan yang akan terus menolong, menuntun kita untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti. Lagi katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, pagi hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan, persoalan di dalam hidupmu. Tapi saya mau ingatkan, jangan pernah engkau merasa sekali-kali engkau ini kuat, saya ini hebat, saya bisa, sehingga kita lalai untuk kita berjaga-jaga atas setiap kehidupan kita. Tetapi saat ini mari pujian ini berkata, peganglah tanganku Roh Kudus. Mari kita datang kepada Tuhan, bawa setiap beban, bawa setiap masalahmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan pegang erat tangan kami, agar supaya kita tidak kehilangan iman kepada Tuhan. Kita tidak akan kehilangan fokus kita kepada Tuhan. Kita tidak akan memilih jalan kita sendiri.
kita tidak akan kehilang pengharapan sehingga kita putus asa, kita kecewa. Tetapi kita mau bangun, kita mau bangkit, kita mau bangun di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kau datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh. Katakan, Tuhan, ini masalah saya, Tuhan. Tuhan, ini pergumulan saya, Tuhan. Saya mau serahkan kepada Tuhan. Saya mau percayakan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan terus pegang tangan kami. Karena kami ini lemah, kami tidak berdaya. Tetapi kami mau arahkan mata hati kami kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pertolongan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini di dalam hati kami. Sehingga ketika kami mengalami masalah, kami mengalami persoalan, biarlah kami mau arahkan hati kami kepada Tuhan. Kami mau tetap bangkit, kami mau tetap setia di dalam Tuhan. Dan kami terus makan kebenaran firman-Mu, karena itulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Mari Tuhan tolong kami semua. Engkau lihat setiap pergumulan anak-anak-Mu, Tuhan. Seberat apapun pergumulan dan permasalahan mereka, mari Tuhan tolong, mari Tuhan jamah, mari Tuhan beri kelepasan kemenangan di dalam kehidupan mereka, Tuhan. Biarlah Roh Kudus tetap memegang tangan kami, Tuhan. Karena perjalanan kami masih begitu panjang, Tuhan, untuk melangkah di dunia yang penuh dengan kesulitan ini, Tuhan. Tetapi kami percaya kalau Roh Kudus tetap memegang tangan kami, kami akan tetap berjalan di jalannya Tuhan. Kami akan melihat kemenangan, kami akan melihat kekuatan, karena penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikanlah kebenaran firman-Mu, agar supaya kebenaran firman-Mu ini boleh merema di dalam kehidupan kami, dan kami terus melangkah bersama dengan Engkau. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa, mengucap syukur, dan kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan, kami kembalikan kepada-Mu. Tuhan, kita tundukkan kepala, kita mau memberikan persembahan kedua. Tuhan, terima kasih kami sudah diberkati dengan firman-Mu, kekuatan kami, untuk kami tidak pernah meninggalkan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus, dan sesuai dengan janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan. Saya akan bacakan berita gereja. Ibadah seperti biasa, sudah Bapak Ibu dapat baca di Warta Gereja. Umum kedua, pada hari Minggu tanggal 2 Mei ada perjamuan kudus, ibadah raya 1 dan 2. Dan nanti seperti sudah Bapak Ibu mungkin dapat info dari WA atau SMS, untuk jemaat yang mau mendonorkan darahnya, berbagi dengan sesama, nanti untuk lebih jelasnya nanti Saudara Aubrey akan sampaikan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Jadi ini donor darah. Sebenarnya kenapa kita mau ada donor darah kali ini? Karena beberapa bulan kemarin saya berdonor, saya ke PMI Kota Serpong itu kan kebetulan lagi kekosongan darah. Jadi rumah sakit juga kan ngambil darahnya kebanyakan dari PMI. Jadi bagi Bapak Ibu yang sehat, yang 17 itu sudah 17 tahun, di atas 17 tahun Bapak Ibu, pasti sudah semua. Terus berat badan di atas 45, disarankan untuk ke donor, karena
donor juga membantu saudara-saudara kita juga. Kita berbagi melalui darah kita. Syarat-syarat simpel banget. Dalam keadaan sehat, umur dari 17 tahun, berat minimal 45 kg, tidak sedang mengonsumsi obat selama 3 minggu terakhir atau 3 bulan terakhir. Tidak ada riwayat sakit berat, jadi kayak misalnya kayak diabetes atau segala macam itu nggak boleh. Cuma kalau kalian bapak ibu juga sehat, itu bisa. Terus dihimbau untuk sarapan dulu, jadi sebelum donor itu sarapan dulu, makan dulu, minimal setengah jam sebelum donor. Terus yang sudah divaksin 2 minggu setelah kedua boleh ikut donor, tapi kalau yang belum divaksin nggak apa-apa ikut donor. Cuma kalau misalnya kan nanti kita mau ngadain donor tanggal 12 Mei, 9 Mei. Kalau misalnya bapak ibu tanggal 10 atau sampai tanggal 12 itu mau divaksin, lebih baik jangan donor, karena vaksin sendiri itu kudu kondisinya sehat juga. Jadi kalau donor kan ngurangin darah kita juga, tapi kelebihan donor kalau misalnya yang divaksin atau sudah divaksin 2 minggu setelah vaksin kedua itu boleh didonor darahnya, dan itu malah lebih bagus membantu saudara-saudara kita juga yang membutuhkan. Donor darah sendiri ini banyak kelebihannya, bisa menurunkan berat badan juga, menurunkan kolesterol juga, dan itu juga menyuci darah gratis gitu kan. Jadi kita bantu orang, kita juga jaga, kita juga sehat juga. Semoga ada kebaikan dari hati Bapak Ibu. Nah, ini yang kedua, terus ini sistemnya sekarang minimal 20 orang. Jadi kalau misalnya 20 orang, kita ngadain di pastori seperti biasa. Tapi kalau kita kuotanya nggak nyampe 20 orang, kita bakal kesana bareng-bareng ke PMI-nya. PMI-nya sendiri kalau nama jalannya sih lupa, tapi dekat Gracia. Kalau Gracia tahu semua kan ya? Pokoknya dekat Gracia. Nah, Sudarsono, jalan Sudarsono. Jadi misalnya kita nggak nyampe 20 orang, kita sama-sama kesana ke Sudarsono. Tapi kalau kita nyampe 20 orang, kita ngadain di pastori. Gitu. Jadi mohon partisipasinya untuk Bapak Ibu pada tanggal 9 Mei. Segera mendaftar sebelum tanggal 9 Mei, jadi kita biar bisa tentukan kita mau ngadain di sini atau kita mau ke PMI-nya. Begitu aja, saudara. Terima kasih. Puji Tuhan. Dan ada satu pengumuman lagi untuk rapat KPP akan diadakan tanggal 4 Mei hari Selasa jam setengah 7 bertempat di gereja. Puji Tuhan. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Bapak Gembala. Puji Tuhan, Tuhan berkati hamba Tuhan, pendeta yang kita undang dari luar negeri, pendeta Mairo, bukan Maro ya, Mairo Kili. Terima kasih, kita sudah diberkati Tuhan. Saudara sudah diberkati Tuhan. Haleluya. Yang di atas tak kedengaran. Haleluya. Diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita ada mantan jemaat kita dulu di sini, tapi sudah lama di Bethlehem. Hari Sabtu kemarin meninggal. Papanya Melisa Suganda, Lady Audina, Poppy, itu semua sekolah minggu sampai remaja. Atau kalau saudara ingat saudara siapa namanya yang pengurus pemuda, Ferdi Karur, itu tantenya punya suami. Jadi Bapak Dudung Suganda meninggal dunia pada Sabtu 14 April, tapi saya tidak tahu ada di mana. Nanti kita tanyakan ada di mana. Itu informasi saja. 24 April 2021, hari Sabtu kemarin. Selamat ulang tahun buat saudara-saudara yang ulang tahun di minggu ini. Yang ulang tahun hanya 1 hari, tapi 3 orang, 23 semua. Ibu Nunik Apriastuti ya, terus Bapak Andri Setiadi, dan yang ketiga Alvin Elia Milada, semua pelayan rupanya yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, kasih karunia Tuhan melimpah bagi saudara-saudara yang berulang tahun. Saya kira itu saja saudara. Dan tolong ada 2 jemaat yang mewakili gereja untuk rapat
MPL Majelis Pekerja Lengkap yang akan dilaksanakan besok. Undangannya sudah ada. Setiap gereja diundang 2 anggota utusan. Karena saya pengurus jadi bukan utusan. Jadi tolong yang tua-tua yang bisa mewakili Pak Asyong mungkin salah satu, tinggal cari teman satu lagi, 2 orang. Karena di Bethlehem juga ada pengurus, jadi pengurus tidak masuk. Yang pengurus pada saat rapat MPL besok sidang, kalau di PGS itu ada sidang, sudah sidang Majelis Pekerja Lengkap, sidang MPL dipimpin oleh Pendeta Yoko ketuanya gitu. Jadi saya pimpin 36 orang, 36 gereja. Tapi yang hadir bisa 100 orang karena setiap gereja 2, pengurusnya aja ada 50 orang masuk pengurusnya. Di Bethlehem ada 2 anggota. Jadi yang mereka bukan diundang untuk gereja, mereka hadir karena pengurus. Jadi tolong yang bisa mewakili 2 orang nanti ya. Tuhan Yesus memberkati, kita bangkit berdiri. Habis ini ada ibadah Gate Base dan sore ibadah raya yang kedua akan dilayani oleh juga tamu pendeta apa namanya? Tito, nama aslinya apa bro? Octavianus, Bumbunan. Ya, saya kira itu saja. Kita doakan ibadah sore juga berjalan dengan baik. Kita tunduk kepala. Sebentar saudara. Saya mau ingatkan sekali lagi, kita masih ada dalam pandemi. Saya sudah 2 kali divaksin. Tanggal 6 kemarin sudah divaksin kedua kali dengan Ibu Gembala. Tapi itu bukan ukurannya. Itu hanya membangun kekebalan tubuh. Tapi tetap dengan prokes kesehatan. Jaga jarak, pakai masker terus, jaga jarak, tetap cuci tangan. Kita belajar India menakutkan, saudara. Kalau sudah lihat video-videonya menakutkan. Tapi kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Itu jangan membuat kita takut. Tapi kita juga jangan ceroboh. Jangan seenaknya. Tapi kita tetap jaga diri kita. Tapi kita satu hal yang kita taruh dalam hidup kita, saya punya Tuhan, saya punya Yesus. Tapi saya tetap, itu yang Alkitab katakan, berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Hari ini sudah kita masuk pada hari yang sudah senja, saudara. Matahari akan tenggelam, menandakan kita ada di zaman akhir. Dan banyak persoalan, banyak pergumulan yang terjadi, banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan mulai terjadi, termasuk di Indonesia. Entah itu angin yang mengangkat rumah segala macam, saudara. Ada badai, ada gempa, ada apa lagi, saudara? Banjir bandang, banyak yang terjadi, saudara. Ada terakhir yang kita lihat, sedang kita doakan, moga-moga mereka selamat yang ada di bawah perut laut, saudara. Tidak ada yang kita bisa katakan saya bisa. Semua kemungkinan itu kita lihat hari-hari ini mulai banyak terjadi, membuat kita kaget. Hari ini kita bergerak, hari ini kita berjalan. Kita tidak tahu, tapi satu hal yang harus kita tahu dalam hidup kita, saya ada bersama dengan Tuhan. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau ada bersama dengan kami pada pagi ini. Karena kami tahu dengan siapa kami datang menyembah, dengan siapa kami datang mempercayakan hidup kami. Kami selalu ingin dekat dengan Engkau, hidup bergaul terus erat dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami itulah yang menjadi kerinduan-Mu. Engkau ingin kami sama seperti surga. Kami diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah. Tapi karena kegagalan Adam dan Hawa, Tuhan, sehingga kembali rusak itu gambar Allah dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur 2000 tahun yang silam Engkau telah kembali pulihkan kami, Engkau ampuni kami, Engkau kuduskan kami. Dan kerinduan-Mu Tuhan, kami selalu ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami Tuhan.
Karenanya Roh Kuduslah memampukan kami melangkah. Roh Kuduslah yang memampukan kami bisa hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Di dalam Roh Kudus-Mu Tuhan, kami ada sukacita di dalam Engkau. Dan rumah tangga kami, masa depan kami terjamin oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, Kau lihat dari depan sampai yang ada di belakang, yang ada di balkon Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau kenal setiap keluh kesah mereka. Engkau kenal setiap pergumulan mereka Tuhan. Tapi firman-Mu telah meneguhkan kami. Ketika kami mau menghampiri Tuhan, kami mau mempercayakan hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan, dan mau hidup di dalam firman-Mu, maka kami akan melihat kekuatan baru, kemenangan, jawaban dari Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit terima kesembuhan dari Tuhan. Sedang menghadapi jalan buntu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau jawaban bagi mereka semua pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Berkati setiap persembahan anak-anak-Mu Tuhan, kecil maupun besar, memberi atau tidak memberi karena kondisi mereka, sama-sama Engkau memberkati. Mereka yang mengembalikan milik-Mu Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu selalu digenapi Tuhan. Janji firman-Mu ya dan amin. Diberkati jasmani dan rohani, masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani, keluarga pelayanan yang ada di Mudu diberkati oleh Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah sore hari Tuhan, biar semua berjalan juga menurut kehendak dan kemauannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati pemerintahan kami. Berkati mereka tim yang sementara mencari Tuhan kapal selam yang Tuhan, yang menghadapi persoalan, tak tahu apa yang terjadi di sana Tuhan. Tapi kalau Kau izinkan, selamatkan semua kru yang ada Tuhan. Karena mereka adalah prajurit-prajurit bangsa ini Tuhan. Tapi semua kami kembalikan kepada Tuhan. Engkau tolong Tuhan, biar negara kami tetap aman dan terkendali. Bapak berkati gugus tugas pandemi COVID-19 ini Tuhan. Berikan mereka kemampuan, kesanggupan menangani Tuhan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa khusus buat jemaat-jemaat Tuhan yang terlibat di dalam dunia kesehatan, para dokter-dokter jemaat kami Tuhan. Tuhan tutup bungkus mereka juga dengan kuasa darah Tuhan. Lindungi mereka pribadi, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini, dan kami berdoa buat mereka yang merantau Tuhan di minggu ini. Engkau juga berkati kesehatan mereka, masa depan mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami. Ampuni segala salah dosa kami. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang menjadi tebusan darah Kristus. Haleluya, haleluya. Pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata, kami memuji kisah